Saya harus sekolah, mengerjakan pekerjaan rumah, bekerja berteman, bantuin orang tua. Ditambah ada saja hal-hal yang mendadak. Kayak tiba-tiba temen nelpon nyuruh ini nyuruh itu. Tolong, terlalu banyak yang harus dilakukan. Siapapun bantu aku. Oh, kamu pasti bisa. Oh, jangan sia-siakan waktumu. Halah, motivasi Bu. Tenanglah, buku yang ditulis 20-an tahun lalu bisa menjadi solusi untuk Anda. Oleh Sean Covey, berjudul 7 Kebiasaan Remaja yang Sangat Efektif. Jadi, bagaimana bisa 7 kebiasaan membantu Anda? Kebiasaan adalah hal yang Anda lakukan berulang kali setiap hari secara otomatis, entah sadar atau tidak saat Anda melakukannya. Hal ini terjadi begitu saja. Anda bisa manfaatkan ini untuk membangun Anda. Contoh bangun subuh olahraga, baca buku, sabar pas adik Anda memakai baju Anda. Karena kebiasaan itu otomatis dan terjadi begitu saja. Biarkan waktu berjalan dan tidak terasa tiba-tiba Anda menjadi lebih baik. Oh ya, ada juga kebiasaan kayak makan mie pakai sumpit. Saya nggak tahu ini bisa membangun Anda atau tidak. Membangun kebiasaan misal dari sebelumnya bangun siang menjadi bangun subuh memang susah. Tapi Anda selalu lebih kuat. Awalnya akan perlu paksaan dan dengan beberapa hari kemudian, bangun subuh akan terjadi otomatis. Kita membangun kebiasaan kita terlebih dahulu, kemudian kebiasaan membangun kita. Penyair Inggris. Membangun kebiasaan sebenarnya terlihat seperti rekening bank. Ya, seperti rekening bank pada umumnya. Kalau ada setoran akan bertambah dan bisa berkurang kalau ditarik. Ketika Anda bangun subuh itu adalah setoran. Di sisi lain, ketika Anda sengaja bangun siang menghiraukan alarm, itu tarikan. Semakin banyak total setoran, semakin kuat kebiasaan Anda, begitu pula sebaliknya. Namanya setoran, ada yang 10.000, ada yang 100.000, ada yang berat dilakukan, ada juga yang ringan. Sean Covey sudah jabarkan 7 kebiasaan paling efektif untuk pelajar yang sebentar lagi dibahas. 7 kebiasaan ini saling membangun dari 1 sampai 7, jadi jangan ngeskip. Penulis buku ini Covey heran sama bapaknya. Bapaknya selalu membuat Covey bertanggung jawab atas segala hal dalam hidupnya. Guru biologi baruku menyebalkan. Aku tidak akan pernah belajar apapun. Bapaknya berkata, kenapa kamu tidak pergi ke gurumu dan memberinya pelajaran? Ada saran? Ganti guru, cari guru privat kalau perlu. Kalau kamu tidak belajar biologi Covey, itu salahmu sendiri bukan salah gurumu. Dan salah satu respon Covey kayak gini ke bapaknya, minggir saja dan tinggalkan saya sendiri. Ujung-ujungnya Covey sadar, bapaknya ingin dia belajar bahwa ada 2 jenis orang di dunia ini, reaktif dan proaktif. Orang yang cuma menyalahkan dan orang yang bertindak. Ada 2 ciri-ciri orang reaktif. Pertama, virus korban, percaya bahwa semua orang membencinya. Covey punya teman main bola yang kayak gini. Saya akan menjadi starter, tetapi pelatih tidak menyukai saya. Saya hendak mencegat bola, tapi ada yang memotongnya. Saya seharusnya bisa berlari 40 yard dengan lebih baik, tapi sepatu saya longgar. Tidak mengherankan jika dia tidak pernah bermain. Dalam benak dia adalah korban. Orang-orang di luar sana membencinya. Dia tidak pernah menganggap bahwa mungkin sikapnya lah yang bermasalah. Ciri-ciri kedua berada di tanpa kendali. Bayangkan 2 lingkaran. Lingkaran dalam adalah lingkaran kendali kita, mencakup hal-hal yang dapat kita kendalikan, seperti diri kita sendiri, sikap kita, dan respon kita. Di sekeliling lingkaran kendali terdapat lingkaran tanpa kendali. Lingkaran ini mencakup ribuan hal yang tidak dapat kita lakukan, kayak respon orang terhadap kita, perilaku orang lain. Nah, apa yang akan terjadi jika kita menghabiskan waktu dan energi untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan? Seperti temannya Covey tadi, gak pernah main bola tapi nyalahin orang lain seakan-akan dia korbannya. Ayo kita pindah. Sean, orang yang lahir di keluarga parah. Bapaknya kerja terus gak pulang-pulang. Mamaknya ngisap ganja sama saudara perempuannya. Kakaknya putus sekolah karena gak naik kelas. Sudah sewajarnya masa depan Sean parah seperti mereka. Mungkin kalau ada orang nanya, kenapa dia begitu? Sean akan menyalahkan keluarganya. Gara-gara ikutan mamak gua. Gara-gara kakak gua yang ngajakin. Kenyataannya masa depan Sean bagus. Dia bahkan diterima di 3 universitas. Mengapa begitu? Sean bertindak. Dia pindah tempat tinggal gak bareng sama keluarganya. Walau dia mungkin harus membagi waktunya untuk bekerja. Dan banyak contoh lagi di mana kehidupan orang bisa berbeda karena bertindak. Ada Heiser dilecehkan umur 14 tahun. Dia memendam hal itu sendirian. Tapi yang ada rasa sakitnya nambah parah.
Lalu semua berubah ketika dia join komunitas. Sakitnya bukan cuma reda, pelakunya berhasil ditangkap dan dia bahkan membantu korban pelecehan lain. Ya, sangat banyak contoh lain untuk dimasukkan di video ini. Kita bukan penumpang yang takdirnya ditentukan oleh pengemudi. Kita adalah pengemudi yang menentukan takdirnya sendiri. Yang penting bukan apa yang terjadi dalam hidup Anda, tetapi apa yang Anda lakukan terhadapnya. Tips. Sebenarnya setiap orang punya 3 alat yang akan membantunya untuk bersikap proaktif dimanapun dan kapanpun. Imajinasi, hati nurani, dan tekad. Yang diperlukan untuk menggunakan 3 alat ini adalah menekan jeda. Ya, tekan jeda dan gak ngapa-ngapain. Seorang anak-anak bernama Damel. Dia tinggal di daerah parah. Penembakan di jalanan hal yang biasa. Suatu hari penembakan itu merenggut nyawa adiknya. Reaksi Damel yang masih anak-anak adalah balas dendam. Tiba dia di posisi hanya tinggal menarik pelatuk dor pembunuh mati, tapi dia menekan jeda. Imajinasi muncul saat adiknya bilang dia akan jadi pemain bola profesional. Kemungkinan ditangkap polisi, semuanya muncul. Diikuti hati nurani, menyuruh untuk pulang serta pergi ke sekolah. Membalas dendam akan membuang masa depan. Tidak lebih baik dari orang yang merenggut nyawa adiknya. Tekad pun terbentuk. Ia bangkit, berjalan pula, bersumpah bahwa ia akan menyelesaikan kuliahnya demi mendiang saudaranya. Jeti cuma butuh menekan jeda saja bisa menyelamatkan masa depan. Oke, di setiap akhir pembahasan kebiasaan akan ditampilkan langkah bayi. Langkah ini berisi hal yang bisa dilakukan. Menurut Anda nilai dari guru gak adil? Buatlah janji dengan guru untuk membahasnya dan kemudian lihat apa yang dapat Anda pelajari. Tekan tombol jeda sebelum Anda bereaksi terhadap seseorang yang menabrak Anda atau mengejek Anda. Dengarkan dan ikutilah alat manusia Anda. Kebiasaan ini sebenarnya sering kita lakukan. Ngeliat resep sebelum masak atau membuat kerangka sebelum membuat presentasi. Apapun itu, kita selalu mikir akhirnya. Tapi jika ditanya, mau jadi apa Anda tahun depan? Saya tidak tahu. Kebiasaan 1. Anda adalah pengemudi. Kebiasaan 2. Kalau pengemudi, harus tahu dong tujuan akhir. Ini sangat penting. Kendalikan takdir Anda sendiri atau orang lain akan melakukannya. Jack Welch. Mungkin orang tua, teman, atau pacar akan mengendalikan takdir Anda. Ya, rasanya tidak berat seakan-akan Anda mengikuti arus. Tapi, Anda akan berakhir melakukan apa yang mereka mau. Dan mungkin tujuan akhir Anda sama sekali berbeda dengan mereka. Jadi buatlah tujuan akhirmu. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara membuat tujuan akhir. Apa yang kamu inginkan? Itu bisa menjadi tujuanmu. Saya tidak punya. Kalau gitu pertanyaan ini bisa bantu. 1 tahun dari sekarang, koran akan memuat berita tentang Anda. Berita apa yang Anda inginkan di koran itu? Misal, ranking 1 sekolah, lalu selanjutnya hitung biaya. Anda pasti pernah sangat semangat menentukan banyak tujuan. Rasanya saat itu menggebu-gebu dan bisa melakukan segalanya. Tapi semua tujuan itu gagal. Anda sadar tak punya energi. Hitung biaya solusinya. Tujuan, ranking 1 sekolah. Biaya, belajar 10 jam sehari selama 6 bulan. Cuma scrolling TikTok 30 menit. Main game cuma 30 menit. Tidur 8 jam. Dan lain-lain. Anda mau lakukan? Tidak berat-berat. Kecilkan. Tujuan ranking 10. Biaya. Masih tidak mau? Ulangi hal yang sama, sampai Anda mau melakukannya. Lanjut buat blueprint. Ini kayak undang-undang negara yang harus dilakukan. Kavi bertemu orang yang sukarela menunjukkan blueprint. Buatlah. Karena kamu mungkin diterpa badai. Badai label. Ada saja orang yang malabeli kita sesuka mereka. Dia si ini, dia si itu, dia tukang gosip ya. Dia baperan ya, menjengkelkannya, pelabel bukan orang terdekat kita. Dia orang baru yang sosokan tahu segalanya tentang kita. Badai sindrom, Anda menyerah mencapai tujuan setelah 2 kali percobaan gagal. Stop, semua orang pernah gagal, jadi gak ada gunanya kena sindrom ini. Badai ikut arus, si bro, dia populer, banyak cewek suka, jago main bola, padahal kenyataannya si bro gak bahagia. Dia mengorbankan banyak dan bro sebenarnya gak mau sama sekali. Kayak waktu dan lain-lain. Karena sudah di titik ini, bro cuma bisa menerima dan ikut arus. BTW ini kasus temannya Kavi. Blueprint layaknya seperti undang-undang negara. Harus dilakukan dan membuatmu terus menggapai tujuan meski kena badai. Ada 2 cara mudah buat blueprint. Pertama, tulis 1-5 kata-kata yang kamu suka.
Kadang scrolling TikTok ada kata-kata yang nyentuh, tulislah. Cara kedua, buang otak. Setting timer 15 menit. Tulis apapun tanpa edit, tanpa nyoret, tanpa hapus. Biasa orang ingin gak mau salah jadi banyak mikir, lalu pusing dan gak nulis apapun. Mending nulis apapun lalu istirahat, lalu set timer 15 menit lagi buat ngeperbaiki tulisan itu. Tulis tujuan dan blueprint di tempat yang mudah Anda lihat. Anda bisa menambahkan biaya yang dibuat tadi. Dan selanjutnya, lakukanlah. Kavi mengakui mencapai tujuan memang susah. Tali bisa bantu. Temukan orang yang bisa dipercaya, orang tua, sahabat, atau pacar. Ceritakan detail tujuan dan blueprint Anda. Mereka itu akan menarikmu layaknya tali. Semakin banyak, semakin kuat tarikannya. Temukanlah orang itu. Tinjau pernyataan misi Anda setiap hari selama 30 hari, selama itulah waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan kebiasaan. Biarkan hal itu memandu Anda dalam semua keputusan Anda. Lihatlah ke cermin dan tanyakan, apakah aku ingin menikahi seseorang sepertiku? Jika tidak, berusahalah untuk mengembangkan kualitas yang kurang dalam dirimu. Di kebiasaan 2 Anda telah menentukan apa yang penting bagi Anda. Di kebiasaan ketiga, memprioritaskan hal itu. Sebenarnya banyak hal yang harus kita lakukan. Sekolah, belajar buat ulangan besok, bersihkan kamar, dan lain-lain. Belajar buat ulangan besok adalah hal penting. Menjengkelkannya kadang mungkin diganggu dengan hal yang mendesak tapi tidak penting. Kayak jemuran yang mama lupa angkat. Bayangkan Anda menaruh baju secara asal-asalan di koper. Terlihat menumpuk dan tidak muat. Sangat berbeda bila melipatnya lalu menyusun dengan rapi. Layaknya kegiatan sehari-hari. Kita bisa memprioritaskan yang penting bila menyusun semua kegiatan kita. Ayo lihat perbedaan orang dalam menyusun kegiatan. Diki pertama si penunda. Yang dia dapatkan adalah belajar 1 malam full karena besok ujian. Dan pas berangkat motornya habis oli. Dia menunda-nunda sampai tersisa mepet lalu otaknya baru nyala. Lakukan ini, lakukan itu. Dia terpaksa melakukannya karena ini adalah hal penting dan karena mendesak. Dia jadi buru-buru. Akhirnya stres, tapi mungkin minggu depan diulangi. Di ketiga, si Peng Iya, isi kegiatannya adalah mengiyakan kepentingan orang lain yang gak penting buat dia dan mendesak. Tolong ini ya, tolong itu ya, oh iya. Dia terus mengiyakan karena tak mau mengecewakan mereka. Dia selalu berusaha menyenangkan mereka. Sayangnya dia tak memenuhi ekspektasi mereka. Mereka kecewa. Si Peng Iya pun kecewa ke dirinya. Di keempat, si pemalas. Si pemalas ini suka melebih-lebihkan hal gak penting sampai overdosis. Main game 10 jam, nonton TV sampai subuh. Mungkin karena isi kegiatannya gak ada yang mendesak, jadi dia begitu. Di kedua, si prioritas. Isi kegiatannya penting tapi tak mendesak. Wow-nya adalah dia membuat hasil terbaik karena tak menunda. Dia gak stres apalagi kecewa sama dirinya karena menolak kepentingan orang lain. Dia bisa seneng-seneng main game tapi gak sampai overdosis. Dengan ngelihat ini, kita cuma perlu mengurangi penundaan di ki pertama. Katakan tidak di ki 2. Stop overdosis di ki ketiga. Dan secara alami, kita bisa berada di ki 2. Itu cara yang pertama. Dan cara kedua adalah perencanaan. Kavi kasih kita 4 tahap. Apa yang Anda prioritaskan? Buka kembali tulisan Anda tadi, yang berisi blueprint Anda. Dari blueprint itu, tariklah hal yang penting. Misal, sekolah, belajar 2 jam, membuat proposal, membuat kerajinan. Tahap B, buat agenda. Taruh hal-hal penting pertama, masih ada waktu tersisa taruhlah hal yang gak penting. Misal, bantu mamak masak, bersih-bersih rumah, main game, buat agenda sampai 1 minggu. Tahap C, lakukan penyesuaian. Di tahap ini Anda akan melakukan pengurangan atau penambahan. Oh, hari Jumat bisa belajar 4 jam. Oh, hari Sabtu gak bisa ini, hari Minggu jenguk temen. Yang terpenting Anda tetap memprioritaskan blueprint untuk menggapai tujuan. Terkadang, mungkin Anda cuma bisa melakukan setengah dari hal-hal penting karena berat. Itu membuat Anda kurang percaya diri. Gak masalah, lakukan penyesuaian, kurangi jamnya. Minggu depan begitu Anda merasa bisa, tambah lagi jamnya. Mungkin juga ada hal yang tiba-tiba mendesak mengganggu jam prioritas Anda. Sekali lagi gak masalah, lakukan penyesuaian. Apakah Anda orang yang menyenangkan seseorang yang selalu berkata ya untuk semua hal dan semua orang? Jika demikian, milikilah keberanian untuk berkata tidak hari ini jika itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jika Anda akan menghadapi ujian penting dalam 1 minggu, jangan menunda-nunda dan menunggu hingga sehari sebelumnya untuk belajar. Hadapi saja dan belajarlah sedikit demi sedikit setiap hari.
Jangan berkecil hati jika suatu waktu Anda gagal. Banyak kok orang hebat yang kita tahu gagal. Ada yang gagal 1330 namanya Babe Ruth. Kavi mendefinisikan menang atau berhasil adalah bangkit setiap kali jatuh atau gagal. Anda seharusnya nggak perlu khawatir tentang gagal, tetapi khawatir waktu yang hilang karena tak mencoba lagi. Kita sampai di penghujung video. 3 kebiasaan tadi adalah untuk membuat kita menjadi independen yang bisa mengemudikan takdirnya dan memprioritaskan hal penting. Selanjutnya akan dibahas 4 kebiasaan berikutnya untuk